Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran ini yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru perlu memikirkan tindakan-tindakan yang nantinya akan kita ambil. Karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak semua murid bisa diperlakukan sama. Kita memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid sesuai kemampuan, baik kontennya, proses, maupun produknya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 3 strategi diferensiasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten. Pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku, atau dengan memetakan minat para siswa terhadap materi pembelajaran tertentu. Diferensiasi proses. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap. Diferensiasi produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran. Menurut Tomlinson dan Moon, mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsung proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dan kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Baik, akhirnya jika pembelajaran berdiferensiasi ini dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, sangatlah relevan dan saling berkaitan, di mana dari pembelajaran aktif siswa yang merdeka dan sesuai dengan kodrat dan zamannya, guru yang kreatif yang mampu menyusun kerangka perubahan visi, guru menggerakkan dengan langkah bagjanya, serta adanya budaya positif yang harus diterapkan guru dan komunitas aktifnya untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan terus-menerus yang akan membahagiakan murid pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.